Semoga hari ini kalian semua sehat selalu. Jadi hari ini kita lanjut materi kita yang kemarin. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit ya terkait materi kemarin. Lanjutannya, kemarin kan kita materi kita itu tentang konsep ya, konsep survei, konsep dasar survei dan pemetaan. Ya, ini lanjutannya. Kalian bisa lihat di screen. Ya, jadi ini yang kalian lihat di screen ini adalah contoh hasil data pengukuran dengan digital theodolit. Ini alat digital theodolit. Jadi ini yang data-data yang diambil di lapangan, ya, mulai dari tempat alat, tinggi alat, lalu targetnya, objek yang diukur, lalu bacaan sudut, dan bacaan benang. Nah, jadi kalau kalian sudah pernah lihat orang ukur menggunakan theodolit, ada yang biasanya pegang mistar. Nah, itu mistar atau rambu itu yang menjadi target dari alat ukur atau bidikan objek. Ya, itu adalah data yang diambil di lapangan, ya. Lalu kemudian ini adalah analisanya. Jadi analisanya itu mulai dari jarak datar sampai DZ ini. Ini kalau kita menggunakan theodolit ya. Tapi kalau menggunakan TS, kita tidak total station, kita tidak perlu analisa seperti ini. Datanya sudah dalam bentuk koordinat dan elevasi XYZ. Nah, jadi tadi ini analisanya ya, itu menggunakan rumus-rumus analisa tersendiri untuk dia punya setiap bagiannya. Lalu hasilnya itu adalah ini, koordinat dan X, Y, dan Z. Ya, itu elevasinya. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ini contoh data ukur yang diambil di laboratorium teknik sipil. Nah, jadi saya kayak semester-semester kemarin, semester-semester yang lalu-lalu, untuk praktiknya biasanya kita ambil di gedung kampus sipil kita. Kalau yang kemarin-kemarin itu lokasinya di laboratorium teknik sipil. Lalu setelah dianalisa hasilnya, ini kita lihat datanya, data analisa. Tolong kalian ini unmute dulu ya, unmute. Yang lain dulu. Letakkan di garis putus-putusnya ya teman. Oke. Sabar ya, sabar. Dan integrasi B. Nah, ini hasilnya. Jadi kita yang ambil itu adalah koordinat posisinya dari semua titik ukur tadi. Lalu ini adalah elevasi dan patok. Nah, kemudian data ini kita plot ya, plot ke dalam suatu grafik. Kalau ini kalian bisa lihat di sheet ini. Ini merupakan titik-titik pengukuran hasil analisa tadi di lab sipil tadi ya. Nah, ini kita plot di dalam grafik. Jadi ini X-nya dan ini Y-nya.
Nah, ini dapatlah posisi yang kita ukur. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah kita analisa ya data-data ini tadi, acuan pendekatan awalnya sudah mendekati di lapangan, ya. Nah, kita analisa bisa menggunakan software ya. Jadi ada software untuk pengukuran itu, ada Land Desktop Development, lalu kemudian ada AutoCAD Civil 3D. Nah, itu yang biasa kita gunakan untuk analisa data topografi. Ya. Jadi saya share lagi. Nah, ini dia. Jadi setelah kita analisa, kemudian kan kita kan adalah gambar. Nah, jadi tadi semua titik yang ada, yang telah kita lakukan pengukuran, kemudian kita analisa, lalu kita kontrol dulu di perhitungan kita, menggunakan software, bantuan software, jadi kita mendapatkan posisi dan situasi dari gedung laboratorium teknik sipil. Nah, ini kalau kalian lihat, ini ada titik-titik di jalannya, titik ukur jalannya dengan ini nama objeknya, kemudian ini adalah elevasinya. Lalu kemudian ini gedungnya, ini gedungnya, lalu yang warna biru ini adalah konturnya, garis kontur, garis elevasinya. Jadi kemudian di situ kalian juga lihat ini ada P1, P2, P3, dan P4. Jadi P1, P2, P3, P4 ini adalah patok atau ya posisi alat yang kita berdirikan. Jadi misalkan contoh di alatnya berdiri di P1, dia akan menembak target. Ya, kira-kira ini. Lalu kalau posisi ke P2, ini targetnya. P3 dan seterusnya sampai P4. Lalu sekarang kita akan mengontrol ya dari hasil gambar yang sudah kita lakukan ini, kita ingin memastikan apakah posisinya pas ya. Posisi dari hasil analisa, hasil gambar kita untuk situasi peta layout gedung laboratorium teknik sipil ini pas atau enggak. Nah, biasanya itu digunakan dengan bantuan software juga. Ya. Jadi saya akan coba buka dulu satu software, itu ada namanya Global Mapper ya. Sabar ya, saya buka dulu. Saya buka dulu softwarenya. Ya, jadi apa yang sekarang kalian lihat ini adalah software juga yang membantu kita untuk melihat posisi pengukuran kita. Jadi
saya contohkan tadi, kita mau melihat apakah posisi dari gedung laboratorium sipil itu sudah pas atau tidak. Jadi seperti yang kemarin yang saya jelaskan terkait zona, ini kalian lihat ada di projection, ada yang kita gunakan itu adalah UTM, Universal Transfer Mercator, itu proyeksinya. Kemudian zonanya, kemarin kita sudah diskusi, sudah pelajari bahwa untuk Kupang, Provinsi NTT, ya dia masuk ke zona 51, ya. Zona 51 selatan. Ya, jadi ini posisi untuk Kota Kupang, ya. Kota Kupang, Pulau Timor. Nah, jadi setelah kita sudah masukkan acuan zonanya, ya kita buka file yang tadi, yang telah kita analisa, ya. Sabar ya, saya coba tutup dulu ini. Ya, di gambar kita juga sudah terdeteksi itu, terdeteksi zona kita. Nah, kira-kira ini. Ini hasil analisa kita tadi menggunakan bantuan software yang lain untuk menggambar atau memplotting situasi, ya, peta situasi kita. Lalu sekarang kita melihat, kita coba overlay dengan posisi citra satelit. Ya, ini saya coba lihat lagi. Sebenarnya saya ya, ini situasi kampus kita. Ya, ini merupakan hasil dari olahan data kita. Oh, ternyata dengan citra satelit posisinya sudah pas, ya. Ini kalau kalian lihat posisinya sudah pas. Jadi ini adalah gedungnya, lalu ini jalan masuknya, ya. Ini ada mediannya, ada trotoarnya. Nah, jadi ini salah satu contoh, ya, bagaimana kita mengkalibrasi atau mengecek zona yang kita analisis dalam bentuk gambar tadi, hasil pengukuran kita apakah pas atau tidak. Jadi kalian harus ingat bahwa sebelum memulai analisa kita harus tahu zonanya dulu, ya. Zonanya dulu apa, kemudian kita bisa lanjutkan untuk analisis. Ya. Selain itu, saya juga ingin menjelaskan bahwa di sini kalian lihat garis biru ini, yang garis kontur tadi, ya. Garis kontur hasil analisa data ukur, dengan perbedaan dengan garis kontur dari citra satelit. Dan saya akan tunjukkan kalian salah satu contoh, ya. Apakah datanya, data citra itu sama dengan data pengukuran detail atau tidak. Data satelit itu sama atau tidak. Ya, saya coba buat. Contoh citra
zona lab sipil ya. Lab sipil. Kita gunakan, ambil tirainya dulu, ambil medannya dulu ya. Biasanya kita ambil medannya dulu. Ya. Ya, ini sudah ada, ini terrain atau medan berdasarkan citra ya. Kemudian kita coba lihat konturnya. Kita coba lihat konturnya. Misalkan kita pakai elevasi 1 meter. Ini artinya kontur tanpa diukur. Jadi kita hanya menggunakan bantuan dari satelit. Kita mau cek apakah dia sama enggak. Nah, ini kita lihat hasilnya. Jadi kalau dilihat, ya, yang garis coklat ini, sahabat saya matikan dulu. Ya. Yang garis coklat ini adalah hasil ya analisis citra itu tanpa pengukuran detail. Nah, sedangkan yang garis biru-biru itu yang merupakan pengukuran detail. Jadi ini perbedaannya sangat jauh. Kalian lihat antara titik, jarak antara setiap kontur ini, ya, itu sudah sangat berbeda ya. Misi Pak, Apalagi gambar elevator. tidak muncul Pak. Bagaimana? Halo, halo. Gambar tidak muncul, Pak. Gambar Hanya tidak muncul muncul, Pak. global. Global mapper siapa? Aduh. Materinya tidak muncul, Pak. Sorry. Waduh, sial. Berarti yang mana tadi? Yang ini muncul? Muncul Pak. Muncul, Pak. Saya ulangi lagi. Tadi sampai di mana ya? Berarti tadi tidak kelihatan ya. Ulang. Kalau gitu saya ulangi saja ya. Ya, Pak. Iya Pak. Oke. Sabar ya. Saya coba. Pekerjaan lapangan itu terkait dengan ya, ini kan yang tadi hasil analisis kita ya, yang kita gambar ya, hasil plotting. Ini yang ada jalannya sudah terdeteksi ya, gedungnya juga sudah terdeteksi sama dengan ini pepohonannya ya, lalu patok-patok alat ukurnya ya. Kemudian kita coba, nah, ini saya close saja dulu supaya ini ya. Saya coba ini dulu, ulangi lagi ya. Amsterdamnya. Ya. Sekarang kita mau mengecek bahwa kalau tadi tentang zona kelihatan. Yang tentang zona tadi kelihatan. Jadi maksudnya saya ulangi lagi ya, ini. Jadi sebelum kita masukkan, sebelum kita analisis, kita masukkan dulu zona. Ini kan proyeksinya UTM, kan? Dengan zonanya 51 karena posisi kita ada di Kota Kupang. Posisi gedung kampus kita ada di Kota Kupang. Dan itu masuk zona 51. Kenapa min 51? Karena berada di bagian selatan ekuator ya, garis khatulistiwa. Sehingga dia masuk ke min 51 Southern Hemisphere. Nah, itu yang pertama. Lalu secara visual kita sudah melihat bahwa posisi dari data ukur dan citra satelit sudah hampir sama. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah perbedaan antara garis kontur ya
Kalau karena di sini kan warna biru ini adalah garis kontur hasil pengukuran. Sekarang kita mau melihat garis kontur dari satelit. Jadi kontur hasil analisa tanpa data ukur. Kita menggunakan bantuan menggunakan bantuan satelit. Ya, misalkan saya ambil area ini. Ya. Ambil area ini. Saya namakan ini lab sipil Unwira. Ya. Lalu saya coba download dulu terainya atau medannya. Biasa ada pilihan berdasarkan satelit. Ini saya coba menggunakan yang Astergedem, ya. Saya coba connect. Ya, ini sudah dapat. Sekarang kita coba ini dulu. Ambil yang tadi kita, nah ya, kira-kira itu. Ini berarti coba berapa? Nah, jadi hasil terainya, medannya kita sudah dapat dari satelit seperti ini. Kemudian kita coba analisis konturnya, ya. Kita ambil konturnya per 1 meter. Nah, ya, ini kira-kira hasil analisis data kontur yang garis-garis. Kalian lihat yang garis-garis coklat ini, hasil analisa data topografi tanpa pengukuran, ya, tanpa pengukuran detail. Ya. Lalu kemudian kita lihat lagi yang biru ini tadi, ya, adalah hasil garis kontur pengukuran detail. Jadi secara keseluruhan kalian lihat ada perbedaan yang sangat jauh dari nilai kontur, ya, hasil analisis citra, hasil analisis bantuan satelit, ya, tanpa pengukuran tadi, dengan hasil kontur dari pengukuran detail. Ya. Jadi ini pengaruhnya apa? Jadi pengaruhnya ya lahan atau kemiringan lereng atau situasi yang ada di kampus. Kalau menggunakan citra satelit, ya, data satelit tanpa diukur, itu sangat tidak sama, sangat tidak mirip dengan kondisi aslinya, ya. Tapi kalau menggunakan pengukuran secara detail, menggunakan alat tadi, jadi hasilnya dapat mewakili. Ya. Ya, itu kira-kira contoh bahwa kenapa pengukuran detail itu sangat penting, ya. Pengukuran detail itu sangat penting agar semua kondisi yang ada di lokasi, ya, area yang ingin kita rencanakan itu harus real atau sesuai dengan kondisi existingnya. Jadi jika tidak atau kita menggunakan citra ini, otomatis pengaruhnya di mana? Jadi kalau kemarin kalian ingat setelah kita menggambar, kita ada hitung volume, ya, perhitungan kuantitas tadi, ya, dampaknya di situ. Jadi kemungkinan kalau kita menggunakan elevasi kontur dari citra, ya, volumenya bisa lebih
atau bisa kurang. Jadi tidak sesuai, tidak pas dengan kondisi real yang ada. Nah, jadi itu, jadi pengukuran detail itu sangat penting ya. Lalu kemudian satu lagi ya, karena sekarang apalagi kalian baru semester 3, itu diharapkan mempunyai skill ya. Skill mencoba pelajari software-software yang bisa membantu dalam menganalisis ya. Kalau khusus untuk materi perkuliahan ilmu ukur tanah ini ada beberapa software, ada banyak, tapi itu kalian bisa pelajari lebih dalam ya. Ya. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana membedakan hasil analisa kontur dari satelit dan hasil analisa kontur dengan pengukuran detail tadi. Ya, itu